Artinya sama Mas tadi membahas tentang psikologi. Kalau sosiologi itu membahas tentang bahasa unsur budaya. Jadi tujuannya untuk mengetahui bagaimana unsur budaya, nilai tradisi dan kebiasaan masyarakat sekitar tentang proses belajar. Ya. Pertama itu bagaimana sekolah mengimplementasikan nilai-nilai budaya lokal dalam kegiatan pembelajaran. Karena saya lihat sekolah ini internasional ya mas, yang banyak misalnya itu di Insya Allah kita lagi menuju sana, lagi menuju internasional. Iya, iya. Jadi sinergi kita terkait dengan nilai budaya lokal dengan kegiatan pembelajaran kita yang ada di sekolah itu kita tetap mengutamakan melalui ini ya mewadahi bakat dan minat murid yang ada. Dan itu terus juga kita punya yang namanya kurikulum PIBT, kurikulum pembelajaran integral berbasis TAUFIQ ya. PIBT itu adalah kurikulum yayasan. Dari kita selain kita menggunakan kurikulum merdeka ya atau kurikulum nasional dari pemerintah itu. Nah dari situ kita kita berikan landasan kepada anak-anak yaitu terkait dengan budaya-budaya yang ada di kita itu kita tarik dalam kegiatan-kegiatan Islam yang ada di kita kayak gitu, sehingga kita sampaikan bahasanya budaya seperti ini bagus untuk dilestarikan dan budaya-budaya seperti ini itu kita ketahui saja karena kebetulan kita memang sekolahnya itu semi pondok pesantren ya, yaitu kita SD memang itu ya sekolah dinas, tetapi kita semi pondok pesantren dan itu sudah kami sampaikan ke pengawas sekolah kita. Sehingga kita punya dua kurikulum, satu kurikulum kedinasan, satu lagi kurikulum dari PIBT pendidikan integral basis PIBT pendidikan integral basis Lalu yang kedua, apa upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman sosial dan budaya siswa? Ya, upaya sekolah adalah yaitu menciptakan lingkungan yang Islami ya, kita mengutamakan adab dan akhlak itu, sehingga kita di semester di semester 1 untuk kelas 1 itu kita sinkronkan dulu anak-anak yang dari TK, yaitu baik yang dari TK Tita Aroma maupun dari TK luar sekitar dan TK negeri, yaitu ya ada swasta yang lain. Kita punya yang namanya kurikulum 3 bulan pertama. Kurikulum 3 bulan pertama ini adalah proses untuk mensamakan visi misi wali murid atau murid dan menstandarisasi kemampuan murid, supaya kita ke depan saat pembelajarannya kita enak, sudah satu visi dan misi dan kita sudah mengetahui mengelompokkan kemampuan murid berdasarkan kemampuannya saat belajar, sehingga kita tahu ada yang kita punya 2 kelas ya, kelas reguler atau kelas takfir itu, sehingga siapa yang masuk kelas reguler, siapa yang masuk kelas takfir melalui observasi 3 bulan pertama. Ini kurikulum seperti apa? Ya, kita beri nama kurikulum 3 bulan pertama karena itu kurikulum mandiri yang ada dari yayasan kita. Dan itu yang kita ciptakan sendiri berdasarkan berbasis kebutuhan murid. Lalu yang selanjutnya, bagaimana kerjasama antara sekolah dan masyarakat dalam memperkuat nilai sosial budaya sekolah? Apakah ada kegiatan kayak bakti sosial yang ada komunikasi dengan masyarakat? Ya, ada. Yaitu satu, kita biasanya setiap tahun mengikuti kegiatan karnaval desa. Ya kita itu selalu dapat undangan dari desa maupun kecamatan untuk mengikuti karnaval ya, kegiatan desa kita tetap mengikuti. Nah kita mengusung nilai budaya atau sosial yang Islami kayak gitu. Dan kalau kita dulunya sekolah alam ya kita menggunakan tema-tema alam kayak gitu. Jadi kita masuk ke terus yang kedua, kita melakukan bakti sosial saat 1 Muharram. Biasanya kita melakukan pawai sambil jalan, kita biasanya murid-murid kita membagikan itu gula, membagikan sembako, gula, minyak goreng, dan itu ya, kepada masyarakat sekitar. Kita berjalan. Ini mengikuti kegiatan yang kayak gini. Ya. Ini terakhir ya Pak. Bagaimana misi dan kebijakan sekolah mendukung pembentukan karakter siswa sesuai nilai-nilai budaya dan profil belajar Pancasila? Karena tadi saya sempat tanya ke guru, nggak ada P5 ya Pak, adanya di PI P8 sekarang. Oh
Ya, dulu memang ada P5, tapi karena P5 ini kan K13, sekarang kita sudah ganti menjadi Kurmer. Kurmer ini atau pembelajaran mendalam ini, development ini, itu adanya P8 sekarang. itu. Ya, namanya P8, kayak gitu. Nah, itu kita mengadakan setiap 1 semester sekali. Itu intinya kemampuan siswa atau kemampuan murid itu kita berikan ajan atau wadah kepada mereka. Dan itu biasanya kita itu per kelas ya, karena jumlah rombongan kita cukup banyak, kelas 1 sampai kelas 6 itu 25 kelas. Ya gitu, sehingga itu kalau kita berikan mereka waktu 30 menit satu kelas untuk menampilkan apa ya bakat atau talent mereka kayak gitu, entah itu perwakilan beberapa siswa atau semua siswa atau melakukan paduan suara atau atraksi bagaimana atau melakukan tari, itu sudah apa ya mewakili mereka kayak gitu, sehingga dari situlah nilai-nilai budaya mereka yang mereka itu apa ya biasanya tampilkan kreativitasnya. Terus kita bisa juga itu ada yang namanya karya ilmiah anak ya, KIA itu juga itu sama, ini adalah bermuncul saat apa itu UN dihapus ya, UN dihapus itu anak-anak murid itu butuh tantangan, untuk kami butuh meninggalkan kenangan apa yang bisa diberikan di sekolah supaya namanya itu bisa dikenang ya itu. Akhirnya muncullah KIA, karya ilmiah anak ini. Karya ilmiah anak ini tolong jangan berpikir seperti mahasiswa ya, yang karya ilmiah tidak, kita karya ilmiah anak ini cukup sederhana saja, yaitu satu anak kita wadahi dengan satu halaman atau satu lembar saja. Kita minta anak-anak itu membuat kreativitas atau proyek ya, yang apa yang sesuai dengan kemampuan mereka atau yang mereka inginkan, yang ingin mereka lakukan, tentu saja didampingi oleh guru pendamping kayak gitu ya, didampingi, dan itu kemudian dibuat mereka sendiri. Kita minta pertanggungjawabannya untuk mempresentasikan kami, mulai dari cara teknis pembuatannya sampai alat itu bisa digunakan, jika itu alat digunakan, jika itu sebuah makanan atau minuman itu sampai bisa dinikmati kayak gitu atau dikemas. Ada mengaitkan dengan budaya lokal, namun memang budayanya tentunya yang sesuai dengan koridor Islami, tidak keluar dari itu. Itu bisa ada karnaval, yaitu kan ikut. Kemudian juga hal pembelajaran bisa juga menggunakan mungkin tradisi di masyarakat, tapi nggak keluar dari sholawatan yaitu tadi. Jadi masih ada, tapi yang tetap keluar selalu saja. Lalu bagaimana cara ibu menunjukkan sikap saling menghargai atas yang berbeda latar belakang? Kalau di sini, kalau latar belakang kan kalau agama tidak ada ya. Iya. Mungkin latar belakangnya itu beda. Karena di sini juga ada yang dari luar Jawa juga ada. Jadi ya setiap pembelajaran sebenarnya kita mengingatkan kembali semangat tentang silaturahmi, yang mana menghormati sesama, misalnya bahasa Indonesia lalu menjaga suku. Jadi katakannya ada sini nggak sila gender. Lalu yang ketiga tentang itu menggunakan media kegiatan yang mencerminkan budaya lokal dan bagaimana budaya itu. Ya, untuk media selain menggunakan mungkin itu juga kalau budaya lokal ya kita pakai juga, kayak misalnya pas karnaval itu kita juga bisa mengenalkan dengan budaya masyarakat. Namun ya tadi yang bisa keluar boleh nilai. Kemudian juga dari kita ada PKM, kegiatan PKM yang PKM ya, PKM itu semacam apa ya? Kayak kreativitas murid-murid kan kreativitas murid, dimana murid itu menampilkan tampilan hidup dia di sini. Itu kan budaya ini, tapi yang tadi ada batasannya. Itu siswa bebas berkreasi, bebas ya. Perwakilan setiap kelas gitu, dia setiap kelas. Saya tahu tuh bagaimana ibu bekerja sama dengan orang tua masyarakat yang berpelajaran dari dan tadi dalam PKM itu kita melibatkan orang tua juga, misalnya untuk mengampilkan kostumnya anak-anak. Terus juga kayak dinasti masalah tentang juga sebenarnya kita pada komunikasi dengan ya orang tua yang lain.
Terima kasih sebelumnya menonton. Oh iya, boleh. Halo, lalu lihat isi 9 tujuh 9 6 26 9 1 9 yang lain nanti aja kalau misalkan di kelas kalian diajar di sini ada pelajaran bahasa Jawa gitu nggak? Ada pelajaran budaya ya. Di sini ada yang pernah kayak ngadain acara pentas seni tapi bertema budaya gitu nggak? Semisal hari batik kalian wajib berpakaian batik. Di sini nggak kayak gitu. Hari batik kemarin, biasanya kan ada sekolah kalau hari batik tuh pakai baju batik, nggak pakai baju sekolah. Di sini nggak berat. Ya. Tapi ada bahasa Jawanya. Biasanya ada nggak? Maksudnya kan ini tentang budaya ya. Kalian kan dari Jawa, asal Malang. Kalian pernah nggak diajar sama guru itu pakai pendekatan bahasa Jawa? Bahasa daerah bu? Pernah? Apa cuma di mata pelajaran bahasa Jawa aja? Nggak lain. Bahasa Jawa aja. Terus kalian pernah nggak dengar cerita kayak cerita rakyat gitu? Cerita rakyat pernah melangi gitu. Apa? Umi duluan. Iya. Iya. Saya kan melanjutkannya ke kakak saya. Iya. Cerita rakyat di kelas pernah nggak diceritain? Pernah. Bahasa Jawa kan? Cerita rakyat gitu kalau gitu. Ya. Iya. Terus habis itu pernah nggak sekolahmu ngadain kegiatan budaya? Misalnya pentas seni, tarian, atau hari adat? Pernah. Itu modelnya gimana itu? Itu pentas waktu apa gitu? Kegiatan apa gitu? Ada pelajaran tentang itu? Pentas seninya pas itu terserah mau menampilkan apa? Terserah boleh menampilkan Terserah. Tapi ada unsur budayanya gitu nggak, Bran? maksudnya. Ya kayak misalkan tari, kalau cewek ya biasanya itu kayak tari Jawa kayak gitu, gendang itu kan termasuk budaya Indonesia. Ada nggak? Tapi ada yang menampilkan kayak gitu Buat drama. Jadi lebih ke ini ya, biasa, maksudnya nggak yang ada unsur budayanya gitu. Terserah siswa atau terserah guru kelasnya? Terserah guru kelasnya. Oh, apa namanya, diskusi sama guru kelas ya. Tapi ada yang ini nggak, kayak tari-tari Jawa gitu, yang nari atau nyanyi deh, nyanyi Jawa kan ada. Pas itu ada Tari ada ya. Biasanya cara apa itu? Kalau misalkan pentas seni kayak gitu. Pentas kreativitas. Itu diadainnya kapan ya? Biasanya akhir tahun. Khusus kelas atas atau kelas 1 sampai kelas Sampai semuanya? Di kelas kalian ada yang beda suku nggak? Ada. Terus di sini kalian pernah kayak masih ada yang ngebully nggak? Ada yang maaf ya kulitnya itu ada di sini? Biasanya kan ada. Itu ada nggak ya ngebully? Biasanya kan ya udah anak-anak kan ada ya masih bully-bullyan. Entah itu bercanda atau beneran, masih ada, masih pernah denger. Nesya nggak pernah. Itu di kelas kalian? Oke. Teman kamu itu? Di sini agamanya Islam semua berarti? Iya. Kalau pernah ngeliat anak dibully nggak? Misalkan kulitnya yang hitam dari orang timur? Nggak pernah. Nggak ada yang saling hina gitu. Semuanya saling bantu. Semuanya nggak saling bantu berarti? Ada yang seperti itu, ada yang apa? Jadi nggak semua saling bantu ya? Berarti tapi bullying masih ada nggak? Misalnya nanya nama bapak deh. Tidak.
kelas dulu ya gitu. Misalkan manggil teman pakai nama bapak. Gak pernah dengar. Gibran. Cowok biasanya kelas 5. kelas 5. Masih ada berarti ya? Tapi nggak banyak gitu. Iya, Fit. Ada enggak? Enggak waktu kelas 5 berarti. Iya, 5 itu. Berarti nggak ada ya? Tapi itu diajarin nggak di kelas. Kalau misalkan sesama teman harus saling menghargai kayak gitu. Di mata pelajaran apa kayak gitu? Di mata pelajaran apa? PS bukan. PPKN bukan. PAI. Pendidikan Agama Islam. PAI. Iya di situ. Mata pelajaran. Berarti di PAI ya. Terus di sini ada ini nggak kayak gotong royong itu bersih bareng-bareng tiap hari apa gitu? Ada. Tiap hari apa biasa, Fit? Bersih selain piket kelas. Kadang pernah puncak nih. Apa? Puncak emak. Puncak emak. Iya. Oh iya. Puncak tema itu kegiatan apa? Di situ ada dari Brawijaya. Ada apa? Kenapa ragu-ragu banget sih, Bran? Apa Bran? Jatuhnya pas apa itu? Pas itu kan pas lupa. Puncak tema. Memilah sampah Itu itu kelas berapa? Oh iya iya. Itu dari orang Puncak tema apa, Fit? Universitas dari Brawijaya. Puncak Brawijaya. Universitas itu ada Tem- universitas. Ada. Mahasiswa dari UP. Ya, Ya. di situ kesini, di situ puncak tema itu nggak tahu kapan. Kan buat tong sampah di Oh, gitu. tent. Di situ habis buat tong sampah. Itu Ngambil sampah dan di minta tolong kalian berarti. Iya itu pas. Selain itu deh, itu kan berarti itu kan dari kampus ya, dari mbak-mbaknya, mas-masnya. Kalau dari sekolah sendiri, pernah nggak kayak misalkan kalau Jumat tuh ada Jumat bersihin sekitar kelas Situ. atau ruangan, menanam pohon, menanam tumbuhan gitu loh. Pas itu cewek nggak pernah ya? Pas itu kan habis upacara sama senam sehari Sabtu itu. Kalau upacara hari Senin itu pas sudah selesai suruh operasi sembuh. Yang apa? Operasi sembuh. Oh iya, operasi sembuh. Ada. Kadang kalau yang upacara itu yang terlambat, jadi yang masuk di bagian khusus itu juga Ambil sampah. Bersih-bersih ya. Yang tadi dicatat polisi tadi itu ya. Apa? enggak yang apa pas pelayaran. Upacara dan pas upacara nggak lengkap. Iya. Oh, atribut. Sama Ah. sholat. Berarti itu hukuman ya jatuhnya ya? Ya. Jadi kalau PR ngerjainnya gimana? Di rumah, maksudnya di rumah. Kalian main ke rumah teman terus ngerjain bareng-bareng gitu. Sering ada PR nggak? Enggak. PR tapi kerja kelompok gitu maksudnya. Oh, Oh, pas 5 pernah kalau gini. Kayak gitu. Berarti di rumah ya. Berarti ada kerjasamanya ya.